Shalom, selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semuanya. Pagi hari ini kita kembali diajak untuk merenungkan firman Tuhan sebagai motivasi kita di dalam melakukan seluruh aktivitas kita. Mari kita berdoa. Bapa di surga, penuh kasih karunia, kami mengucap syukur atas berkat dan kasih karunia yang berlimpah yang Tuhan berikan dalam hidup kami. Bukalah hati kami untuk mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini sebagai kekuatan kami di dalam kami melangkahkan kaki kami melakukan seluruh aktivitas kami. Kiranya kami dapat menyenangkan hati Tuhan dan Roh Kudus menolong kami. Amin. Firman Tuhan yang menjadi renungan kita pada hari ini diambil dari Lukas 22 ayat 42. Ya Bapakku, jikalau engkau mau, ambillah cawan ini daripadaku. Tetapi bukanlah kehendakku, melainkan kehendak-Mu-lah yang terjadi. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ada dua hal yang penting yang dapat kita pelajari dari firman Tuhan pada hari ini. Yang pertama adalah cawan, di mana diartikan sebagai penderitaan Yesus yang harus dijalani, yang sangat berat. Selanjutnya, penyerahan secara total kepada Allah Bapa. Saudaraku, sebagai manusia seutuhnya, Yesus juga mempunyai rasa takut menghadapi semua penderitaannya, sehingga ia mencoba bernegosiasi dengan Allah Bapa. Yesus memohon supaya ia tidak mengalami penderitaan itu. Namun hal yang sangat luar biasa adalah dalam ketaatannya ia berkata, bukanlah kehendakku, melainkan kehendak-Mu-lah yang terjadi. Ini menunjukkan kesediaan untuk mengikuti kehendak Bapa, sekalipun ia menderita untuk maksud penyelamatan manusia dari kuasa dosa, dari kerajaan maut. Saudaraku, mungkin selama ini kita kerap berdoa dengan cara kita, sesuai permintaan kita. Kita berdoa supaya Allah mengabulkan permohonan kita, melepaskan seluruh beban kita dengan cara kita. Kita mengancam akan meninggalkan pelayanan, atau kita tidak akan mau lagi ke gereja jika Tuhan tidak mau mengabulkan permohonan kita. Kita menolak cawan hidup kita dan ingin cepat-cepat agar Tuhan mengambilnya. Saudaraku, doa menjadi semacam paksaan kepada Tuhan agar mengikuti kemauan kita. Terkadang kita berdoa hanya diucapkan di mulut saja, namun tidak merasakan hadiratnya. Kita hanya berdoa tetapi tidak mengenal siapa sang pemberi doa tersebut kepada kita, yang mengabulkan doa-doa kita.
Kita berdoa hanya fokus kepada tujuan kita, kepada keinginan kita, tanpa kita berserah kepada Tuhan. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, di Taman Getsemani, di tengah pergulatan berat menjelang sengsara di kayu salib, Yesus meneladankan hakikat doa yang sesungguhnya. Jika kita melihat di dalam doa Yesus, terasa ada ketegangan antara kehendak Yesus dan kehendak Allah Bapa. Ada saat ketika Yesus ingin sekali melepaskan cawan yang pahit itu. Namun kalimat yang mengiringi, bukan kehendakku, melainkan kehendak-Mu lah yang terjadi, mengajarkan bahwa kita perlu bersikap penuh kerelaan untuk tetap taat kepada kehendak Bapa. Apakah saudara saat ini tengah bergulat antara mengikuti keinginan diri sendiri atau patuh kepada kehendak Tuhan? Doa Yesus di Taman Getsemani memberikan teladan yang sempurna bagi kita. Dia ingin kita belajar berserah kepada kehendak Allah. Percayalah, menyerahkan diri secara total kepada Tuhan akan memberikan kekuatan baru bagi kita. Saudaraku, mungkin saat ini kita sedang mengalami kekecewaan dan kesedihan. Itu adalah hal yang wajar sebagai manusia. Tetapi jika kita yakin bahwa Tuhan tahu apa yang terjadi dalam hidup kita, dan Dia adalah Tuhan yang Maha Kasih, beban kita akan jauh lebih ringan apabila kita berserah sepenuhnya kepada Tuhan. Apa yang diucapkan dalam doa Yesus di Taman Getsemani bisa menjadi sumber kesabaran dan kekuatan kita dalam menghadapi seluruh persoalan hidup kita. Doa ini jugalah yang bisa menghilangkan kekecewaan kita di masa sulit sekarang ini. Mari saudaraku, belajarlah menunggu secara konsisten sambil menjalani proses demi proses sehingga kerohanian kita semakin bertumbuh dan kedekatan kita kepada Yesus semakin dekat sehingga kita mengalami pertumbuhan rohani yang sempurna. Dan percayalah, suatu hari nanti doa-doa kita akan dikabulkan seturut dengan kehendak Tuhan. Amin. Terima kasih ya Aba Bapa untuk firman pada hari ini sangat luar biasa mengubah kami untuk menjadi seperti yang Tuhan inginkan. Kami belajar berdoa yang sebenarnya agar bukan kehendak kami lagi yang jadi, tetapi kehendak-Mu lah ya Bapa. Kiranya Tuhan menolong kami, menolong gereja-Mu, menolong seluruh hamba-hamba Tuhan, menolong keluarga kami, dan menolong bangsa kami ya Bapa. Berkatilah kami di dalam melakukan seluruh aktivitas kami. Amin. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih dari Allah Bapa dan persekutuan dari Roh Kudus kiranya memberkati kita sekalian. Amin. Selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati. Inang tahu gak, di tanggal 15 Juni nanti kita ada acara apa? Tahu, acara drama musikal. Benar Inang, jangan lupa dibeli tiket konser drama musikal kita ya. Oke. Berapa harga tiketnya? Tersedia 3 kategori tiket, yaitu ada silver, ada gold, dan platinum. Beli tiketnya di mana? Untuk tiket bisa beli di panitia atau Simpawik masing-masing.